Bayangkan sebuah perubahan besar yang sedang terjadi secara perlahan, hampir tanpa suara, tetapi dampaknya bisa mengubah peta industri otomotif di Asia Tenggara. Banyak orang mungkin tidak menyadarinya, karena perubahan ini tidak selalu muncul di berita utama atau kampanye iklan besar-besaran. Namun di balik layar, sebuah negara sedang mempersiapkan diri untuk memainkan peran yang jauh lebih besar dalam industri kendaraan masa depan. Negara itu adalah Indonesia. Selama bertahun-tahun, ketika orang berbicara tentang industri otomotif di Asia Tenggara, banyak yang langsung memikirkan Malaysia. Hal itu tidak mengherankan. Malaysia memiliki kebanggaan nasional dalam bentuk merek mobil sendiri seperti Proton dan Peru 2. Mobil-mobil seperti Myvi atau Axia telah lama menjadi simbol kendaraan rakyat Malaysia. Kendaraan yang terjangkau, praktis, dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun memasuki tahun 2026, lanskap industri otomotif di kawasan ini mulai mengalami perubahan yang cukup signifikan. Tanpa banyak gembar-gembor, Indonesia mulai memperlihatkan langkah-langkah yang sangat serius untuk menjadi salah satu pusat produksi kendaraan, terutama kendaraan listrik di kawasan Asia Tenggara. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia merupakan hasil dari strategi yang disusun dengan cukup matang selama beberapa tahun terakhir. Untuk memahami mengapa Indonesia memiliki peluang besar dalam industri kendaraan listrik, kita perlu melihat satu faktor yang sangat penting, yaitu sumber daya alam. Indonesia merupakan salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Nikel bukan sekedar komoditas tambang biasa. Dalam industri kendaraan listrik modern, nikel merupakan bahan utama yang digunakan dalam produksi baterai kendaraan listrik. Baterai adalah jantung dari kendaraan listrik. Tanpa baterai yang efisien dan berkapasitas besar, kendaraan listrik tidak dapat bersaing dengan kendaraan berbahan bakar fosil. Oleh karena itu, negara yang memiliki akses langsung terhadap bahan baku baterai memiliki keuntungan strategis yang sangat besar dalam industri ini. Banyak negara di dunia harus mengimpor nikel atau bahan baku baterai lainnya dengan biaya yang cukup tinggi. Sementara itu, Indonesia secara harfiah memiliki cadangan nikel yang sangat melimpah di dalam wilayahnya sendiri. Hal ini memberikan keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain. Dengan kata lain, ketika negara lain harus membeli bahan baku untuk membuat baterai kendaraan listrik, Indonesia memiliki kemampuan untuk memproduksi bahan tersebut secara langsung dari dalam negeri. Kesadaran akan potensi besar ini mendorong pemerintah Indonesia untuk menjadikan industri kendaraan listrik sebagai salah satu prioritas dalam strategi pembangunan ekonomi nasional. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, pemerintah Indonesia memberikan berbagai insentif bagi perusahaan otomotif global yang ingin berinvestasi di negara tersebut. Insentif ini tidak hanya berupa keringanan pajak, tetapi juga mencakup dukungan infrastruktur, kemudahan perizinan, serta pembangunan kawasan industri khusus yang dirancang untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan rantai pasok yang lengkap, mulai dari penambangan bahan baku, produksi baterai, hingga perakitan kendaraan listrik itu sendiri. Hasil dari kebijakan tersebut mulai terlihat dengan semakin banyaknya perusahaan otomotif global yang memilih Indonesia sebagai basis produksi mereka di kawasan Asia Tenggara. Beberapa perusahaan besar yang telah membangun fasilitas produksi di Indonesia antara lain adalah Wuling Motors, BYD, dan Hyundai Motor Company. Yang menarik, kehadiran perusahaan-perusahaan ini bukan sekedar untuk membuka pabrik perakitan sederhana. Banyak dari fasilitas produksi tersebut dirancang sebagai pusat produksi yang lengkap dengan tingkat komponen lokal yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Artinya, Indonesia tidak hanya menjadi tempat merakit mobil, tetapi juga tempat memproduksi berbagai komponen penting yang digunakan dalam kendaraan tersebut. Pada tahun 2026, beberapa model kendaraan listrik baru diperkirakan akan mulai diproduksi di Indonesia dalam jumlah yang lebih besar. Kendaraan-kendaraan ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik Indonesia, tetapi juga untuk diekspor ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara. Salah satu fokus utama dari produsen otomotif di Indonesia adalah segmen kendaraan listrik yang terjangkau.
Selama ini, salah satu hambatan terbesar bagi adopsi kendaraan listrik adalah harga yang relatif tinggi dibanding kendaraan konvensional. Dengan memanfaatkan skala produksi yang besar dan akses terhadap bahan baku baterai, Indonesia memiliki peluang untuk menghasilkan kendaraan listrik dengan harga yang lebih kompetitif. Jika skenario ini benar-benar terwujud, maka dampaknya bisa sangat besar bagi pasar otomotif di kawasan. Kendaraan listrik yang diproduksi di Indonesia berpotensi masuk ke berbagai negara di Asia Tenggara melalui skema perdagangan regional. Hal ini tentu saja akan memunculkan dinamika baru dalam persaingan industri otomotif. Bagi Malaysia, perkembangan ini tentu menjadi sesuatu yang patut diperhatikan dengan serius. Selama ini, industri otomotif Malaysia memiliki posisi yang cukup kuat di kawasan, terutama melalui perusahaan nasional seperti Proton dan Pro2. Namun dengan munculnya kendaraan listrik yang lebih terjangkau dari Indonesia, persaingan di segmen kendaraan rakyat bisa menjadi semakin ketat. Meski demikian, persaingan ini tidak selalu harus dipandang sebagai ancaman. Dalam banyak kasus, persaingan justru mendorong inovasi dan mempercepat perkembangan teknologi. Selain itu, ada juga peluang besar bagi Malaysia dan Indonesia untuk bekerja sama dalam membangun ekosistem kendaraan listrik di kawasan. Malaysia memiliki kekuatan yang sangat signifikan dalam industri elektronik dan semikonduktor. Wilayah seperti Penang dikenal sebagai salah satu pusat manufaktur elektronik yang penting di dunia. Banyak komponen elektronik canggih yang digunakan dalam berbagai produk teknologi diproduksi di kawasan ini. Di sisi lain, Indonesia memiliki keunggulan dalam sumber daya alam serta kapasitas produksi yang besar. Jika kedua negara mampu menggabungkan kekuatan mereka, maka Asia Tenggara dapat menjadi salah satu pusat industri kendaraan listrik yang cukup berpengaruh di tingkat global. Perkembangan industri otomotif Malaysia sendiri juga tidak berhenti. Proton misalnya, kini berada di bawah kemitraan strategis dengan perusahaan otomotif China, yaitu Geely. Kolaborasi ini membuka peluang bagi Proton untuk mengembangkan teknologi kendaraan listrik yang lebih maju. Salah satu model kendaraan listrik yang mulai diperkenalkan adalah Proton EMAS-7, yang menunjukkan bahwa Malaysia juga mulai mengambil langkah menuju masa depan mobilitas listrik. Sementara itu, Pro2 juga dikabarkan tengah mempersiapkan kendaraan listrik mereka sendiri, yang kemungkinan akan diperkenalkan dalam beberapa tahun mendatang. Namun, ada satu faktor yang membuat Indonesia memiliki keuntungan tambahan yang cukup signifikan, yaitu ukuran pasar domestik. Dengan populasi lebih dari 270 juta orang, Indonesia memiliki salah satu pasar otomotif terbesar di dunia. Pasar domestik yang besar memungkinkan produsen mobil untuk memproduksi kendaraan dalam skala yang sangat besar. Dalam ekonomi industri, skala produksi memiliki dampak langsung terhadap biaya produksi. Semakin besar jumlah kendaraan yang diproduksi, semakin rendah biaya per unit yang dapat dicapai oleh produsen. Hal ini kemudian memungkinkan perusahaan untuk menawarkan harga yang lebih kompetitif baik di pasar domestik maupun di pasar ekspor. Selain itu, pemerintah Indonesia juga terus mendorong pengembangan infrastruktur pendukung kendaraan listrik seperti stasiun pengisian daya. Infrastruktur ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan kendaraan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Penjualan kendaraan listrik di Indonesia sendiri menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Semakin banyak konsumen yang mulai mempertimbangkan kendaraan listrik sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dan lebih efisien dalam jangka panjang. Semua perkembangan ini menunjukkan bahwa perubahan dalam industri otomotif Asia Tenggara bukanlah sesuatu yang akan terjadi di masa depan yang jauh. Perubahan tersebut sudah mulai berlangsung sekarang, dan dampaknya kemungkinan akan semakin terasa dalam beberapa tahun ke depan. Bagi negara-negara di kawasan ini, termasuk Malaysia, perkembangan tersebut dapat menjadi pengingat bahwa industri otomotif global sedang mengalami transformasi besar menuju era kendaraan listrik. Negara yang mampu beradaptasi dengan cepat akan memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi pemain utama dalam industri baru ini.
Sejarah industri otomotif dunia juga menunjukkan bahwa negara yang pada awalnya diremehkan seringkali mampu menjadi pemimpin pasar setelah melalui proses perkembangan yang konsisten. Jepang pernah mengalami hal ini pada dekade 1970-an. Korea Selatan mengalaminya pada tahun 1990-an. Sementara China dalam 2 dekade terakhir telah berkembang menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam industri kendaraan listrik dunia. Kini, Indonesia tampaknya sedang mencoba mengikuti jalur yang sama dengan memanfaatkan kombinasi antara sumber daya alam, kebijakan industri, dan potensi pasar domestik yang besar. Apakah Indonesia benar-benar akan menjadi pusat produksi kendaraan listrik terbesar di Asia Tenggara masih harus dilihat dalam beberapa tahun mendatang. Namun, satu hal yang cukup jelas adalah bahwa dinamika industri otomotif di kawasan ini sedang berubah. Perubahan tersebut membuka peluang baru sekaligus tantangan bagi semua negara yang terlibat di dalamnya. Pada akhirnya, masa depan industri kendaraan listrik di Asia Tenggara mungkin tidak akan ditentukan oleh satu negara saja, melainkan oleh bagaimana negara-negara di kawasan ini mampu bekerja sama, berinovasi, dan memanfaatkan potensi yang mereka miliki. Dan bagi para konsumen, perkembangan ini bisa berarti lebih banyak pilihan kendaraan, teknologi yang lebih maju, serta harga yang semakin kompetitif di masa depan.